Om Swastiastu adik-adik, apa kabar adik-adik? Selamat siang adik-adik. Bapak harapkan semoga semua dalam keadaan baik-baik saja nggih. Ya. Eh, Jangan lupa juga tetap jaga kesehatan apalagi di masa pandemi ini. Tetap jaga kesehatan dan aturan pemerintah dengan apa adik-adik? Ya, dengan tetap memakai masker dan menjaga kesehatan masing-masing ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian semuanya. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, baik Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Bagi yang disebutkan namanya, silakan angkat tangannya. Oke, sudah semua hadir ya. Baik, sekarang adik-adik keluarkan alat tulisnya dan untuk pembelajaran dan masukkan alat tulis yang tidak dibutuhkan untuk dalam pembelajaran. Baik, langsung saja kita ke pembelajaran ini. Baik, di pembelajaran ini kita akan belajar sumber daya alam. Di sini sumber daya alam serta manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik. Baik, di samping Bapak ini sudah ada contoh sumber daya alam. Sumber daya alam itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sumber daya alam hayati, dan sumber daya alam non hayati. Coba sekarang adik-adik sebutkan apa saja contoh sumber daya alam. Ya, benar sekali. Contoh sumber daya alam itu seperti hewan, tumbuhan, hasil tambang, batu bara, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan kepada adik-adik sekalian, yaitu Bapak harapkan semoga adik-adik semua atau siswa dapat menjelaskan apa itu sumber daya alam, jenis-jenis sumber daya alam beserta contoh dan manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik, sumber daya alam itu yaitu adalah segala hasil alam yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dan jenis-jenis sumber daya alam itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbarui, artinya dapat didaur ulang. Yang berikutnya sumber daya yang tidak dapat diperbarui, artinya memerlukan proses yang lama untuk didaur ulang, proses yang lama ya. Yang berikutnya sumber daya alam hayati, itu sumber daya yang berasal dari makhluk hidup, gitu, seperti hewan, gitu ya. Yang berikutnya sumber daya alam non hayati, itu sumber daya yang bukan berasal dari makhluk hidup. Ya. Manfaat dari sumber daya alam bagi kehidupan kita sehari banyak sekali dapat kita lihat di lingkungan sekitar kita, yaitu seperti sebagai bahan pangan, sumber energi, dan manfaat lainnya. Baik, sekarang adik-adik coba baca buku halaman 72. Bapak kasih waktu 15 menit ya. Baik, sudah 15 menit ya adik-adik. Dari materi yang adik-adik baca tadi, apakah ada yang ditanyakan? Ya, ayo, apa yang ditanyakan? Oh ya, apa contoh dari hewan, apa contoh dari sumber daya alam hayati ya? Coba yang lain jawab dulu, siapa tahu ada yang bisa menjawab. Coba diskusikan dengan teman-temannya. Nanti Bapak akan setelah pembelajaran coba menjawab. Lagi satu adik-adik coba kerjakan halaman 75 sebagai tugas bagi kalian. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Nanti setelah selesai mengerjakan tugas, silakan tampilkan di depan kelas hasil diskusinya, dan nanti jika tidak ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Oke, selamat mengerjakan. Bapak kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soal. Baik, sudah 15 menit ya.
Coba sekarang Mega dan dia silakan bacakan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Baik, bagus sekali apa yang disampaikan oleh dia dan Mega, bahwa benar sekali sumber daya alam itu adalah segala hasil yang berasal dari alam yang berguna bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang berikutnya, jenis-jenis sumber daya alam itu benar sekali itu terdiri yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, dan sumber daya alam hayati dan non hayati. Sumber daya alam yang dapat diperbarui benar sekali apa yang disampaikan tadi, bahwa sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat didaur ulang. Contohnya itu benar sekali seperti air, tanah, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah segala sumber daya alam yang memerlukan proses lama dalam mendaur ulang atau menjadi hasil yang baru lagi, ya itu maksudnya. Contohnya itu seperti minyak bumi, nikel, batu bara, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam hayati, sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Nah, sekali seperti hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam non hayati itu adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup, seperti tadi sama, yaitu bahan tambang dan nikel dan hasil tambang lainnya. Yang berikutnya itu manfaat sumber daya alam bagi kehidupan kita banyak sekali dalam kehidupan kita sehari, seperti tadi Bapak sampaikan juga bahwa manfaatnya itu seperti sebagai sumber energi, bahan pangan, dan lain sebagainya, ya. Tadi juga Ayu sempat bertanya apa contoh dari sumber daya alam hayati. Contohnya itu seperti contohnya tadi itu seperti air, tanah yang dapat didaur ulang, ya, seperti itu. Tumbuhan itu termasuk juga, ya. Bagus sekali apa yang tadi yang disampaikan oleh dia dan Mega. Ucapkan terima kasih. Baik, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Baik, jika tidak ada yang bisa menyimpulkan, akan Bapak simpulkan. Jadi sumber daya alam itu adalah segala hasil alam yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, ya. Yang berikutnya, jenis-jenis sumber daya alam itu terbagi menjadi beberapa bagian. Itu sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Yang berikutnya, dilihat dari sumber daya berasal itu dibagi menjadi dua kelompok, itu sumber daya alam hayati dan non hayati. Dan berikutnya, manfaat dari sumber daya alam bagi kehidupan sehari-hari itu banyak sekali, ya. Dapat adik-adik dilihat di lingkungan adik-adik saja, di lingkungan sekitar adik-adik, apa saja manfaat sumber daya alam bagi kehidupan adik-adik sehari-hari, ya. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan. Bapak mohon maaf jika dalam menjelaskan materi ada kekurangan. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, kita berdoa sama-sama, ya. Baik, kita berdoa. Doa selesai. Baik, kita cukupkan dulu, ya, pembelajaran hari ini. Akhir kata, Bapak tutup Antuk Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih adik-adik.